Oke, tadi Kak Azmi sudah, berarti sudah cukup. Nanti saya butuh Kak Azmi lagi untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Sekarang saya pengen Kak Ajeng bantu jawab number six. What's the answer for number six, Kak Ajeng? Mhm. How did scientific societies and science academies respond to the result reached by the IPCC? Dan itu terus jawabannya endorse the conclusion dari passage bagian yang B. Berarti passage B. Mm-mm. Oke. Kalimat yang mana atau kata yang mana? Yang more than 25 scientific societies, including national science academics, have endorsed the conclusion. Nah, ini adalah kalimat lengkapnya, tapi jawabannya ada di sini ya. Have endorsed the conclusion. Nah, karena maksimal 3, jadi jawabannya cuma endorse the conclusion. Ada endorse conclusion juga boleh. Hey, nice one. Okay, next, number 7. What are the chlorofluorocarbons used for? Commercial purposes. Okay, would you like to show me the line that you prove it? Dari passage D Passage itu D. Mhm. ya itu yang dari except for CFCs which are for commercial purposes. Oke, sampai sini ya. These cases are found in nature. Tapi di sini lebih tepatnya adalah commercial purposes. Oke, nice one. Good. Teman-teman sambil cek PDF-nya sendiri ya. Nanti kalau lihat screen takutnya pusing karena saya scroll-scroll. Oke, next, Kak Ajeng. Number 8. What environmental effect did the eruption of Mount Pinatubo have that lasted until about 1993? Apa yang Number 8, the temperature drop. Okay, in what paragraph you found? Itu dari yang I, Mhm. yang in 1991 Mount Pinatubo in Philippines. Terus itu that the temperature dropped by half a degree Celsius. Okay, that's the correct answer. Kalau harus dipilih 2 atau 3 kata, jadi ngomongnya adalah The temperature dropped. the temperature drop. Nice one, sudah tepat 3 kata. Okay, good job. Number 9, what forms of water cause the Earth's temperature to rise or to fall? Number 9, vapor and clouds. Okay, what line you found or what paragraph you found? Dari yang J, J. ya, water in the form of vapor and clouds plays a role. Sorry, once more, water. Yang J itu yang paling awal, Ya. water in the form of vapor and clouds plays a role. If you should to choose maximum 3 words, you should Vapor and clouds. paper and cloud. Oke, dapat ya. Untung aja you nggak bilang the form paper cloud ya. Nanti will be different meaning. Nice one. Okay. By the way, where is your friend? Another friend? Apa? Satunya? Kak Aini? Kak Aina apa Kak Aini ya itu? Aina, sir. Where is she? No one knows. It's okay. Nanti kembali ke Kak Azmi. Let's discuss number 10 to 13. Nah, ada 4 ini ya. 10 to 13. Nah, di sini sudah ada bantuan. Silakan. Number 10, according to Professor Robert Charlton,
I answer F, sir. Oh, science has known the greenhouse effect for more than 100 years. Would you like to prove? Wait. Mhm. And the C. E. Robert Charlson. Oke. Di sini pembahasan tentang Robert Charlson. Kalimatnya. Wait. Soalnya aku ngerjainnya nggak nandain di A, B, C, D. Jadi harus agak baca Oke. ulang. Hmm. Yang has been on the scientific books over a century, sir. The scientific books for over ini ya. Oke. Ya, aman berarti. Number 11, according to Bruce Power. Ini namanya teknik tes scanning ya guys. Jadi kalau ada model-model kayak gini, ini sebenarnya matching. Cuman tekniknya scanning. Scanning, apa mungkin beda cara teman-teman? Gimana cara mengerjakannya Kak Azmi di sini? Aku lihat dulu nama-namanya, terus kayak Oke, masuk ke passage-nya, di-highlightin betul. Nah, namanya gitu. masuk ke nama itu namanya sistem keyword. Cara menemukannya kayak ini keyword namanya. Setelah itu ketika tahu ini yang difokuskan adalah Bruce Power, habis itu kita langsung lihat passage mana yang bahas nama ini, itu namanya scanning. Kalau sudah ketemu passage-nya, habis itu kita memahami konteks seluruhan passage-nya itu secara istilah itu disebut skimming. Sebenarnya caranya ya umumnya memang gitu-gitu aja, tapi mungkin ada yang mengerti istilahnya atau tidak ya. Tapi caranya sudah sama, that's good. Bruce Power. So what's your answer for number 11? Wait. Somehow I answer K, and padahal nggak ada K, D, I, N, F ini, aku malah answer tentang di passage-nya, sir. Oh, di passage-nya. Nah, Oke, I think berarti belum ketemu. wait. Can I just take a look first? Oke, please. Habis ini pembahasannya reading passage tuh itu Kak Ajeng mungkin bisa sambil review dicoret-coret. Jadi teman-teman sekali mengerjakan sudah ya, tidak perlu ditandai ya. Kalau dibahas perlu B, sir. ditandai. Sorry, jawabannya apa? B. Bravo. One must take into account the effects of unnatural carbon dioxide. Oke, ketemunya di paragraf. Yang K. Oke, dari kata apa? Artificial carbon dioxide. Artificial carbon Scott. dioxide. Oke, ini. Ya. Oke, gitu saja ya. Jadi sebenarnya kalimatnya adalah dari when you try to do the math, ini the only way you can calculate what's happening is to include the effects of artificial. So, Bruce Bauer-nya mana? Untuk yang number 12, Thomas Carl, answer E. Okay, wait a second. Thomas Carl, you answer E. There is proof that global temperature has been affected by humans. Okay, in what paragraph? E, L. L. Thomas Carl. Okay. In the Tepatnya. sentence, the evidence continues to support human impact on global temperature. Ini ya, line terakhir ini ya. The evidence continues to support human impact on global temperature. Ya, cara mencarinya adalah Thomas Cole dulu. Kalau sudah ketemu Thomas Cole,
kita perlu skimming, yaitu perlu seluruhnya dibaca sehingga kita tangkap nanti salah satunya. Ini kebetulan paragrafnya pendek ya, nanti kalau agak panjang will be takes time. Last one, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change, reference. C. See, our planet is warmer than it was 100 years ago. Yes, in the passage bagian yang A, second The sentence. Intergovernmental Panel. Yang A. Yes, in the second line. Nih. Terus yang membuktikan yang C tadi, apa yang C tadi? It, Our planet's warmer. it reported that the Earth was about 0.75 warmer. Oke, mungkin bisa dibuktikan. Kira-kira ada yang lain lagi nggak yang bisa itu? Selain itu. Belum nemu sih, sir. The hottest year is occurred. What? He, wait a second, reported that the Earth is about warmer. Intergovernmental Panel. Apakah yang membahas Intergovernmental Panel cuman itu saja? Selain di Alpha. Maybe di M. Ketemu lagi. Di bagian yang kalimat pertama. What you found different here? Yang average temperaturnya might rise. But it reports also says we could hold the temperature increases to a more bearable 2 degrees above pre-industrial levels. So what does it mean? Kalau yang A memang lebih menyatakan lebih ke hangatnya. Kalau yang M? More bearable 2 degrees above. Yes. What does it mean? Meningkat 2 derajat. Karena kalau yang Charlie ini, our planet is warmer than it was 100 years ago, kan gitu. Jadi perbandingannya sama ratusan tahun yang lalu. Sedangkan yang alfa perbandingannya hanya 150. 170. Sedangkan di sini hanya berapa? The hottest since 95 and 2006 last year. Nah, jadi perbandingannya itu di sini masalah tahunnya juga. Sedangkan kalau yang di M, apa yang terjadi di sini kira-kira? Di sini itu sebenarnya ada kata-kata ini. But its report also says we could hold temperature increases to a more bearable 2 degrees above pre-industrial levels. I think the result means halving CO2 emission by 2050, which is achievable if we lower them by slightly. Ini berarti maksudnya adalah kondisinya bisa dikontrol. Sebenarnya. Kalau yang tadi itu, yang paragraf A itu kan tidak dikontrol ya, dalam arti dia hanya penelitian saja. Sedangkan pada akhirnya di paragraf M ini menunjukkan bahwa sebenarnya kehangatan suhunya itu bisa dikontrol. Jadi yang lebih tepat jawabannya bukan di C, tapi yang delta. The rise in the Earth's temperature could be controlled. Jadi ngambilnya yang di M. Gitu ya.
Yes, sir. Makanya tadi kalau yang alfa ketemunya yang ini, tapi ada dua statement, yang terakhir lah yang jadi kunci jawaban, karena yang A belum jadi kontrol, itu hanya laporan saja. Okay, that's the answer for number 13. Sekarang let's jump into reading passage 2. Waktunya Kak Ajeng. Pembahasan tentang true, false, not given. Okay, let's talk about number 14. Students fail to differentiate between an original idea and borrowed idea. Yang bagian ini aku agak nggak yakin, tapi I answer true. Gak apa-apa, gak yakin itu sebagian dari proses jawaban. Pada dasarnya semua orang itu yang jawab itu ada dua kategori. Yakin banget karena udah tahu alasannya. Yang dua nggak yakin karena memang nggak begitu yakin sama alasannya. Tapi itu hanya urusan dapur, nggak masalah. Yang penting you udah jawab itu udah bagus ya. Sekarang masalah yakin atau enggaknya kita buktikan saja. Apakah dia benar-benar true seperti yang dijawab? What's your proof? Betul gagal Dari membedakan ya. kalau kalau aku mikirnya kayak kan dari awal itu are we creating a generation of people unable to distinguish between an original idea and a borrowed one, terus di bawahnya itu ngejelasin tentang kejadiannya itu di murid-murid. Jadi aku conclusionnya jawabannya true yang 14. Karena you ngambil dari main idenya ya. Iya. Oke, boleh. Karena pasti paragraf kedua dan ketiga itu memperjelas kenapa pertanyaannya kok jadi seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata, are we creating a generation of people unable to distinguish between an original idea and borrowed one? Nah, di sini baru diperjelaskan. But this is an extremely example. Ini salah satu petunjuknya. Dan yang kedua, di sini penelitiannya. Oke. Jadi sebenarnya bisa diambil dari kalimat pertama. Oke, jawabannya betul. Students fail to differentiate. There are two new terms to describe the ways copyright is breached. Apakah benar ada dua cara? Aku jawabnya not given. Kenapa? Karena di sini yang ada two terms itu untuk describe plagiarism sama copyright, bukan yang copyright is breached. Oke, ketemunya di line Di bagian yang cyber cheating and cyber shoplifting are new words. to describe worldwide rights Ya. plagiarism and abuse itu ya. Iya. Jadi kalau nggak ada detail seperti yang ada di pertanyaan, dijawab not given. Iya. Oke, itu memang jawaban yang benar. Jadi sejatinya itu kalau emang you udah ngomong nggak ada bridge, pokoknya ya udah berarti udah. Jawabannya memang ya, jawabannya memang not given karena memang tidak terstated seperti itu atau informasinya tidak ada yang memiliki persamaan seperti ini. Oke, nice one. Number 16. Worldwide increase the incidence of academic dishonesty related to an increase in use of computer. Meningkatnya ketidakjujuran ya. Apakah benar? Apakah ada pembahasan seperti itu? Buktinya di mana? Nggak ada, jadi aku jawabnya not given juga. Not given. Apa yang diketemukan tentang pembahasan worldwide? Kalau tadi kan ini terms-nya itu tentang apa tadi? Lupa saya. Intinya kan bukan tentang copyright is breach ya. Abuse copyright kan gitu. Lah kalau yang ini academic dishonesty. Nggak nemu sih, Sir, kalau misalkan Nggak nemu yang sama worldwide, sekali. iya. Oke, memang tidak ada ya. Oke, correct then. Number 17. Academic dishonesty includes cheat sites buying essays. Ini aku jawabnya true.
True, bisa dibuktikan. Itu dari yang universities in particular. Nah, itu reeling from this new version of plain old academic dishonesty. Nah, setelah itu disebutin terus salah satunya being essays from cheat sites. Cheat Paling berapa sites. tuh? Yang with student copying entire slabs or essays with a click and drag motion buying essays from cheat sites. Ini yang setelah yang buying essays from cheat sites. Apakah ini termasuk cheat dishonesty? Aku gak yakin tapi jawabnya true. Universities in particular are reeling from this new version of plain old academic dishonesty, with students copying entire slabs or essays with a click and drag motion, buying essays from cheat sites. Mana ada? Nah, Harusnya false ya, San. kenapa kok bisa mikirnya false? Karena yang reeling itu. Academic dishonesty include cheat sites buying essays. Sedangkan di sini Reeling from this new version of plain old. ini kan new version ya, jadi belum diakui secara global, dalam arti secara akademis belum diakui. Tapi di sini sudah ada masuk beberapa contohnya. Copying entire slabs or essays with a click and drag motion. Buying essays from cheat sites. Nah, ya, jadi belum ya. Jadi opposite-nya masih ada reeling from this new version. Sedangkan di sini seolah-olah kayak sudah, ya kan? Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah false, bukan true. Tapi kalau sekilas memang kayak true, karena you sudah notice ada new version, this reeling new version. Yeah, nice one. Once more buat Kak Ajeng. Let's talk about number 18. Di sini you harus memilih ya. A sampai E ini masuk kategori matching juga, jadi hanya menentukan mana yang sesuai. Oke, nomor 18. What's your answer? B. Beta. To prevent students from failing to give the source of their information. Oke, ketemunya di paragraf. Ini lupa juga sih di paragraf Lupa. mana, tapi conclusion terus kayak biasanya orang-orang tuh pakai terms ini tuh untuk apa gitu, San. Oke. Jadi nanti kalau misalkan kita ketemu jawaban yang beda baru kita bahas aja ya. Iya. Oke, 18 berapa berarti benar. Nomor 19 ketemunya di 11 delta. to detect if chunks of text have been copied from another source. Oke, itu juga. Nomor 20 20 itu untuk yang changing to every avoid detection of Oke, to false. avoid detection of one's essay. Oke, selalu mengganti kata ketika. Oke, betul. Nomor 21, using the program turnitin.com. Apa tuh maksudnya? Itu untuk detect which part of a student's essays have been copied. Ya, untuk mendeteksi bagian mana yang sudah di copy. Using websites like School Stocks. Nah, ini nih buat apa? Untuk 22 A untuk akses downloadable material. Ya, material yang sudah di-download untuk tugas-tugas kampus ya. Oke. Number 23, paying others to write essays or buying essays from student website. Ini kalau bahasa kita joki, tapi kalau di sini maksudnya apa nih? Ini lebih ke yang G, to earn good scores without making the expected effort. Yes. Ya, buat nilai bagus tanpa harus berusaha atau ngoyo sebagai pembelajar. Okay, nice one. Okay, thank you Kak Ajang. Now, let's talk about reading passage 3.
Nah, ini ada campuran antara multiple choice dan tabel completion. Oke, Kak Azmi, you ready? Sir, sebelumnya tadi nomor 19 sama 20 itu jawabannya apa ya? 19, using Ya. search engines to enter key phrase. 19 itu to detect if chunks of text have been copied from another source. Kalau yang Delta 20, ya berarti oh ya, 19 delta. Kalau yang 20, 22. oh 22, bukan 20. School 22. Sax ini. Mm-mm. School Sax ini membahas tentang ini apa downloadable ini. Jadi bisa download materi apa itu istilahnya yang ada di kampus itu apa aja. Berarti atau Yes, alpha. oke. Okay. Number 24. 24. Yes. What's C. it? C. That he acted in an ethical manner instead of his own interest. Would you like to prove? Highlight which particular aspect of Paul Berg as a scientist. Waktu dia calling for a voluntary moratorium the second page first paragraph. Second page of paragraph. Second line. Di halaman setelahnya. Oh, ini. Di bagian mana? Yang paragraf pertama itu di line kedua terakhir ada tulisan dia on 26 July calling for a voluntary moratorium on some areas until risks were better understood. Oke, apakah ini ketika dia benar jadi saintis di sini dia statementnya seperti itu? Kalau menurut aku ya sih sir, jadi dari segala worknya dia, terus ketika dia udah tahu risknya apa aja, akhirnya dia berhenti dulu sementara karena ada ethical issues. He acted in an ethical manner instead of his own interest. Oke, apakah seperti ini saja untuk line paragraf keduanya? Sudah cukup? Tidak ada jawaban lagi? Makanya itu lanjutan dari paragraf sebelumnya sih sir, yang it was a matter of ethics. Mhm. Kalau dari aku itu sih sir. It was delicate situation. Untuk yang seharusnya gimana sir? Hmm? Seharusnya ada kata-kata lain atau penjelasan lain yang tidak menggambarkan tentang dia bertindak sebagai ethical manner. Cuman saya lupa. Nih, right. Di sini kan highlight ya, highlight which particular aspect of Bauberg as a scientist. Misalkan that he acted in itu, iya betul di sini ada ketika dia itu bertindak sebagaimana dia itu harusnya ya, choose only
he published open letter science for voluntary, ya di sini tidak ada. Tapi highlight-nya itu sebagai saintis sebenarnya ini bukan salah satu part terpenting. Dia itu memang salah satu part yang pernah dilakukan. Tapi jika kita telah untuk kalimat yang terakhir, Balbert's insistence on being ethical engineer did bear fruit, ushering in a new era of openness in science. Here, far from restricting research, it also brought the ideas and terminology of genetic engineering into the public domain where they belong. Itu maksudnya adalah sebenarnya dia juga masih memberikan kesempatan-kesempatan pada apa itu namanya researcher yang lain untuk memberikan pendapatnya, bahwa dia itu tidak selalu mengaku bahwa pendapatnya dia itu selalu benar. Jadi dia masih bisa mengembalikan sesuatu ke pemilik sebenarnya. Nah, itu cukup mewakili untuk jawabannya menjawab. That he sought the opinion of other scientists on the possible outcomes of his research. Jadi yang tadi Kak Azmi jawab di bagian sini itu memang salah satu tindakannya. Tapi yang di sini yang ditanya adalah highlights. Particular aspek sebagai dia itu sebagai scientist. Jadi lebih bukan ke penelitiannya, tapi dia itu masih bisa memberikan kepercayaan kepada saintis-saintis lain untuk memberikan opini terhadap pendapatnya si Paulberg itu sendiri. Itu ya. Sir, tapi apart dari kunci jawabannya itu, emang caranya tuh gimana sih kita decide? Karena kan ini sudah ABCDE semuanya benar. Lebih yang mengcover atau yang lebih ke inti. Jadi misalkan nih ya ada contoh nih, misalkan ada soal kayak gini nih. Sebenarnya ada soalnya di sini, mungkin teman-teman belum pernah mengerjakan atau belum keskip waktu mengerjakan di dalam konteks ini. Pilihan ganda itu hampir semua jawabannya ada. Di salah satu soal kemarin saya baca itu ada masalah mobil listrik. Mobil listrik itu yang pertama itu pertama adalah dia itu bisa mengisi di mana saja, di mana electric charger itu disediakan. Yang kedua, dia itu bisa merubah electric fuel-nya itu kapan saja tanpa harus ngecas juga. Itu opsi yang kedua. Yang ketiga, dia itu harus menemukan gasoline pump atau tempat-tempat charger itu nggak semua tempat bisa menyediakan, makanya dia itu khusus menemukannya. Tapi ada jawaban yang terakhir adalah tindakan pertama dan kedua itu bisa dilakukan hanya dalam waktu 2 menit. Jadi jawabannya yang mana yang lebih tepat ketika terjadi masalah dengan baterai yang ada di mobil itu. Yang lebih tepat bukan salah satunya. Karena apa? Jika dijawab salah satunya, ada yang lain yang tidak bisa dijawab. Bisa nangkap ilustrasi saya? Sebenarnya masih agak bingung sih, Sir. Masih Jadi agak bingung. pilihnya Jadi yang inti itu tuh yang paling general atau yang paling spesifik atau kayak di akhir conclusion atau gimana? yang bisa mengcover semuanya. Jadi misalkan si Paulberg ini ya, dia itu kan yang ditanya apa sih garis besar dari saintis. Paulberg itu sebagai saintis sih garis besarnya apa gitu. Tapi Kak Azmi ini menunjukkan bahwa garis besar bahwa Paulberg itu sebagai saintis adalah dia telah melakukan sesuatu, gitu kan? Ya. Nah, pada dasarnya di sini itu ketika saya menjawab Paulberg itu sebagai saintis, highlight-nya itu bukan melakukan sesuatu, tapi apa yang dia lakukan, dia itu tidak serta-merta meyakini bahwa penelitiannya benar, tapi dia juga menunggu atau memberikan izin kepada peneliti-peneliti lain untuk menilai penelitiannya si Paulberg itu sendiri. Jadi udah termasuk apa yang dilakukan si Paulberg itu boleh diteliti orang lain juga. Dan jika memang ditemukan perbedaan, ya boleh saja mereka itu memberikan suatu pendapat atau nilai. Dan Paulberg bakal oke saja. Karena di sini ada kata-kata genetic engineering into the public domain where they belong. Maksudnya adalah mereka itu dikembalikan jika memang ada yang lebih akurat gitu. Dan itu salah satu hasil atau kesimpulan dari si Paulberg sebagai saintis. Jadi tidak hanya sekedar melakukan, tapi di samping melakukan dia juga mengizinkan peneliti lain memberikan penilaian. Gitu. Jadi gimana ya ilustrasinya ya? Ibaratnya kayak gini deh, saya buatkan, semoga ini juga bisa ditangkap ya.
untuk syarat scholarship itu, you itu harus pinter bahasa Inggris. Tapi you nggak bisa ngomong pinter di dalam writing atau speaking saja. Karena English yang dimaksud itu ada spesifikasinya. English yang apa ini? English speaking apa English reading? Tapi kalau sudah masuk, harusnya adalah English IELTS. English IELTS itu mencakup 4 kategori, yaitu speaking, reading, writing, listening gitu. Jadi yang mencakup keseluruhan. Tapi kalau you misalkan jawab, untuk beasiswa itu harus pinter speaking, itu nggak salah, tapi itu kurang mencakup keseluruhan. Emangnya nggak perlu reading, emangnya nggak perlu writing kayak gitu. Jadi mana yang lebih memayungi semua jawaban? Mayoritas jebakan di pilihan ganda seperti itu. Kalau kita cek, semua jawabannya ada. Tapi sekali lagi, mana yang lebih bisa mengcover keseluruhan daripada hanya menyebutkan satu yang spesifik saja. Padahal yang lain juga penting gitu. Itu ya, Kak Azmi ya. Okay, sir. Itu memang karakter dari multiple choice di IELTS. Sebenarnya tidak hanya IELTS, kalau teman-teman sadar di listening kemarin ketika mengerjakan juga seperti itu. Seolah-olah ketika didengarkan jawabannya semuanya ada, tapi kalau kita paham maksudnya, ada beberapa clue atau satu kata atau dua kata yang menyebabkan gugur 3 jawaban sebelumnya, sehingga hanya ada satu jawaban. Itu kalau you notice loh ya, yang di listening dia punya. Kayak kemarin ada yang si cewek sama cowok ngobrol, kita harusnya ngecek timetable atau ketemu profesor atau gimana ya, si cowok, aku malah pengen observasi gitu. Terus ketika si cewek tanya, kenapa observasi? Ya hanya memikirkan saja sih, ya udahlah ikut kamu lah, kayak gitu. Jadi hampir semuanya juga terjawab, tapi mana yang lebih tepat? Tuh. Jadi mayoritas semua kalau dicari ketemu. Sekali lagi yang mengcover atau memayungi semua jawaban. Okay, I hope that it helps you to understand. Oke, sekarang kita bahas nomor 25 sampai 28. Okay, 25 I answer A. Oke, itu bisa dibuktikan langsung ya. Ini cara scanning saja, langsung cari year-nya. Ketemu nanti. Oke, nomor 26. H. 26 H. Apa itu H? Simian virus 40. Oke, ini sepertinya kita perlu cek dulu. Bagaimana cara Kak Azmi menemukan ini? Kuncinya dari tahunnya dulu, atau dari saintisnya, atau gimana? 1970-nya dulu. In 1970 dulu. Oke, ketemunya di di second paragraph, di kalimat yang terakhir, itu in the nearly 1970s, Beck wonder whether it might be possible to use the SV40. di paragraf berapa? 2. Paragraf kedua di, oh ini. Di bagian yang bawahnya. Di bagian yang Terakhir. bawah. Kalimat terakhir. Oh ini. Bird wondered whether it might be possible to use the simian ini DNA sequence in mammalian cells. Sedangkan pertanyaannya di sini risetnya kan, Yes, or work on. yang dikerjakan kan, apa yang dikerjakan kan? In the early 1970s. Paul Berg and team. Untuk jawaban seharus dan pembahasannya kayak gimana ya, Sir? Karena logikanya agak apa itu, agak rancu sedikit ya. Pasti nanti kalau kuncinya ada di sini, pasti mengacunya adalah ke yang jawabannya Kak
Azmi barusan. Ini karena sudah terbukti di sini ya kan. Burke wondered whether it might be possible. Tapi sebenarnya kata kuncinya ada di sini juga. Jadi kita harus mempertimbangkan dua hal. Nah, ketika mempertimbangkan dua hal kayak gini, berarti kan ada dua jawaban harusnya. Kalau menurut tahun ini, memang jawabannya adalah simian virus ini yang dibahas atau yang sebenarnya nggak dikerjakan. Ini diragukan, Mas Yan. Dia itu ragu terhadap simian virus 40 ini. Masih meragukan kan? Tapi yang dikerjakan sama timnya apa? Tuh. Berarti tadi jawabannya apa ya, Sir? Nah, di sini sudah terlihat di awal. Kan di sini sudah ada. Di awal ini kan pasti perbandingannya, perdebatannya nanti di tahun. Kalau di sini sudah jelas, di sini in the early 1970s. Tapi di sini adalah Paul Burke and his team. Yang dikerjakan Paul Burke sama his team. Dia ngerjakan apa kira-kira di sini? Apakah you menemukan sesuatu selain ngerjakan ini simian? Hmm, a gene from Working, tortoise into E. coli. huh? We're working at the very edges of biological science. Following pioneering ini, Berarti jawabannya yang I, Sir. siapanya yang I. I. Dapat kesimpulan apa kok bisa mengambil jawaban I? Karena yang lainnya nama orang sama tahun sih, Sir. Nah, hanya nama orang sama tahun saja kan? Nah, dari perbandingan perbedaan ini nih, yang lebih mendekati memang yang I daripada yang simian virus. Karena simian virus itu masih diragukan. Jadi diragukan itu kita belum tentu bisa menghakimi bahwa dia itu benar-benar melakukan itu enggak. Ya kan? Iya. Nah, jadi lebih tepatnya yang penelitian yang sudah dia terapkan sama timnya. Walaupun ketika dibuktikan, kata kuncinya sudah berada di sini nih, seperti yang Kak Azmi jelaskan. Itu ya Kak Azmi ya. Yes, Sir. Nomor 27. 27, I answer C. C. Apa itu? Tahun 1974. Oke, betul. Number Di sini 28, number 28. answer E. Yes, Robert. Oke. Ini 29 masuk kategori masih sama satu paragraf kan? Hmm. What's the answer? A, C, E, B. What do you mean ACED? Oh, langsung 29. Iya. A, Oh, 29A. yes. Jadi recipient living cell ditambah Ditambah C, tambah C. C itu injecting virus with genome terus sama dengan E. sama dengan E. Resulting genome within the virus. Hasilnya benar, tapi penjumlahannya kok agak beda. Can you prove it? Recombination DNA or rDNA? Yang Ini aja nomor dulu F. deh. Ini aja dulu deh. Ketemukan hasilnya dulu aja deh. Nah, resulting genome within a virus. Itu kan nomor 31 kan? Hasilnya kan? Iya. Nah, ketemunya di paragraf Wait. No, paragraf number 2, paragraf 2. paragraf itu Di bagian resulting genome into a living cell. ini kan? Iya. Berarti ini dapatnya dari mana? Dari yang pertama sections of DNA, terus and then using a virus to inject. Splicing together section of DNA from different generation and then using virus to inject.
Iya, sir. Ini bacanya kepotong mungkin ya. DNA from virus organism and then using virus to inject the resulting genome. Coba bacanya gimana? Kalau nanti virus diinjek, ini and the result and resulting gitu baru benar. Tapi karena ini to inject the resulting genome, berarti sudah jadi dong. Oh, Sedangkan pertanyaannya adalah apa hasilnya bisa resulting genome within the virus? Come on. ini dari yang nomor 29-nya berarti udah keliru juga ya, sir? Hasilnya benar, tapi penggabungannya keliru. Karena you bacanya terpotong sampai sini. Berarti yang 30-nya itu 30-nya tetap C ya, sir? Yang saat 31 yang E. Hasilnya resulting genome within a virus. Betul, tapi apa kombinasi yang menghasilkan genome within a virus? section DNA Di sini kan ada dah section DNA. sama yang virus. Ini kan harusnya kan di sini kan. Mm-mm. A technique known today as recombination DNA rDNA. Jadi penggabungan DNA sebenarnya. Jawabannya B sama D. Baru nanti munculnya E. Gitu. DNA A sama DNA B, organisme B, kalau dijadikan satu, jadinya resulting genome within the virus. Oke. Nah, baru resulting genome within the virus itu jadi apa? A. Yes, apa receiving living cell. Bingung enggak kan? Udah lebih paham. Oke. Oke, mungkin cukup buat Kak Azmi. Sekarang coba kasih kesempatan buat Kak Aina. Kak Aina kayaknya baru masuk nih. Kak Aina udah selesai? Udah, sir. Oke, tadi I have a lot of mistakes. itu oke, normal itu. Sebenarnya mistakes kan ya memang harus dikenal karena apa? Kita pengen tahu alasannya dari sudut pandang berbeda-beda. Ya sama aja kadang itu kita ketika mengerjakan, entah itu panik, entah itu sedikit sibuk atau sedikit hilang konsentrasi bisa, tapi itu hal wajar. Oke, sekarang buat Kak Aina. Tadi kan Kak Azmi sama Kak Azmi sama Kak Ajeng udah bahas sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kasih kesempatan buat Kak Aina coba memberikan sedikit pendapat untuk memberikan jawaban nomor selanjutnya ya. Yuk kita bahas nomor 33. You tahu di sini harus ngapain? Milih atau apa? Men found, Milih ya di sini ya, yeah, yang lebih tepat. Nah, nomor 33. sir. Actually, the 33 until 40, I like Betul. Apa? kehabisan waktu when answering. So Oh. I just randomly answer D. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya you sudah jawab, tapi sebenarnya you juga belum tahu detail lokasinya ya. Iya, kayak yang 33 sampai 35 tuh karena sisa 5 menit saya skip, saya lanjut ke 36 40 karena terlihat lebih mudah. Oh, oke. Oke, ya udah berarti nanti saja kita bahas ini buat Kak Ajeng aja deh. Kak Ajeng, please help number 33. Number 33, I answer C.
to stop his research, it is dangerous for him to work with cancer-causing agent. Bisa dibuktikan sedikit? Itu dari Paragraf berapa? research bagian yang Paragraf ke depannya itu ada the deadly possibilities. Nah, itu iya ada yang many argued that the work was so vital that risks were worthwhile. Others that it was a matter of ethics. Ya, Terus sebelumnya lagi ada yang over-regulating research would be more dangerous. Jadi yang nggak disebutin itu yang bagian yang cancer. oke, betul ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Menghentikan penelitiannya karena intinya dia itu berbahaya. Oke. Next, 34. What did Paul Berg eventually do after creating the new rDNA after receiving different responses from other scientists? Ini kan ketika dia melakukan tes ini ternyata punya respon beda dari saintis yang lain. Apa nih jawabannya? Aku nggak yakin tapi di Delta. Dia berhenti. Sementara berhenti. Iya, Oke, tahunya dari mana? Oh, ini kayaknya jawabannya ke Azmi tadi deh ini. Ada di, nah ini kan pastinya. iya. Nah, oke, betul. Terus Number 35. Which of this was not the outcome in regard to his research with FV40? Ini aku juga nggak yakin sih, Sir. Soalnya belum sama kayak Aina sebenarnya kayak agak kehabisan waktu, tapi aku jawabnya yang beta. Tahunya dari mana? Itu aja. Kan pasti you Karena menjawab yang A sama D-nya tuh kayak aku lihat di discuss nggak mungkin. But lost to win worldwide ini juga belum karena masih apa itu? Masih ragu-ragu kan tadi dia. iya. Nah, di sini tadi sudah dia memberikan ragu-ragu. Tapi dari mana you bisa yakin bahwa dia itu buka open letter? Ini yang was not the outcome kan, Sir? Was not the outcome. Yang Jelas nggak ya kan di sini ngomongin 27 on July, he published an open letter in Science. calling for voluntary moratorium in some areas or DNA research ini. Iya. Apakah ini termasuk yang bukan? Ya karena dia ngambil apa itu para relawan ya buat apa itu namanya? Buat meneliti penelitiannya. Jadi dia itu pengen meneliti sesuatu tapi dia nggak pengen sesuatu hal terjadi karena dia juga masih ragu-ragu. Akhirnya dia minta volunteer gitu kan. Jadi itu bukan hasil dari penelitiannya si Paul itu sendiri. Iya sih dia melakukan, tapi di sini bukan genetic engineers wrote open letters in Science Journal. Betul ini jawabannya. Yang nulis memang Paul Berg, tapi untuk volunteer, bukan genetic engineers yang dibuka untuk Science Journal. Kalau bingung ya mungkin bisa di cross check saja, apakah genetic engineers openly discuss ini, apakah strict rules ini ada, kan gitu. Apakah Brelos chance to worldwide? Iya kan, memang iya kan, dia kehilangan kesempatan kan. Tapi di sini hampir mirip-mirip, dia juga open letters, tapi untuk volunteers, bukan untuk science journals. Jadi juga. Udah benar tapi ragu-ragu. Nggak apa-apa ya, itu normal itu kalau belajar. Memang sih kadang di momen-momen terakhir di antara nomor 30 ini sampai 40 biasanya kita udah kehabisan waktu. Itu wajar-wajar. Maka dari itu kita bahas
untuk melihat bahwa hasilnya berapa kan gitu. Mayoritas skornya berapa. Jadi normal sekali kalau nomor-nomor akhir terakhir itu. Enggak hanya di IELTS, di TOEFL pun biasanya juga seperti itu. Kalau sudah waktunya soal nomor 35 biasanya waktunya sudah merah. Jadi mau nggak mau lihat sekilas gitu yang mana yang penting. Tapi kalau untuk detailnya tidak bisa. Ya mungkin seperti itu saja dulu untuk pembahasan nomor 36 sampai 40 kita bisa lanjut lagi nanti di pembukaan kelas insya Allah next week sebelum kita belajar writing. Nah, di writing ini juga seperti itu guys, kita belajar menulis. Jadi nanti saya akan sertakan tugasnya dulu. Kalian kerjakan sebisanya, baru nanti saya akan langsung eksekusi bagaimana seharusnya menurut aturan. Tapi teman-teman bukan berarti nggak boleh belajar. Silakan belajar dari mana aja, boleh dari semua referensi, tapi tetap ingat bahwa tidak semua referensi itu bisa jadi akurat ataupun benar. Ya, bagaimana umumnya gitu aja ya, bagaimana umumnya ini dikerjakan gitu aja. Oke, mungkin seperti itu saja dari Kak Azmi, Kak Ajeng, Kak Aina. Sir, bolehkah kalau misalkan untuk kunci jawaban 36 sampai 40 di sekarang aja supaya bisa kalkulat berapa benar atau salahnya? Oh gitu, bisa. Jadi langsung dijawab aja ya. Iya. 36 Bravo, 37 Eagle, 38 Delta, 39 Charlie, 40 Alpha. Oke, thank you, sir. Oke, nanti teman-teman prediksi sendiri ya, apakah skornya ini stabil atau naik atau turun. Tapi meskipun naik atau turun, teman-teman tetap harus mencoba tes simulasi lagi 2 atau 3 kali lagi untuk melihat apakah kestabilan itu tetap di angka yang aman atau tidak. Jika itu naik turun tapi masih di angka aman, misalkan naik turunnya dari 8 ke 7, 7 ke 7,5, kembali ke 8, ya nggak masalah. Tapi yang bermasalah adalah nanti udah masuk 6,5. Jadi teman-teman sangat-sangat berbahaya. Bisa jadi kalau moodnya nggak baik juga atau pas kondisinya kurang baik, ujiannya bisa sedikit drop juga nanti. Jadi batas amannya adalah di atas 6,5. Naik turun di atas 6,5 nggak apa-apa. Jangan sampai 6,5. Iya guys ya. Sir, I want to ask a question. Please. Kalau misalnya teks yang beneran itu, Sir, dia formatnya kayak gini nggak di komputernya? Jadi kita kayak harus bolak-balik ke halaman sebelumnya gitu. Dia nanti ada gambarnya kayak ini ya. Sedikit saya simulasikan. Oh. Nanti dia ada passage kayak gini nih. Ini passage-nya. Pertanyaannya di sini. Pertanyaan kita ganti pertanyaannya, tapi passage-nya nggak ganti. Terus di sini biasanya ada angka-angka nomor 1 sampai berapa dan teman-teman bisa klik balik gitu. Oh gitu. Ini timernya. Jadi timernya jelas. Nah, ini kan cuma PDF latihan jadi ya scroll. Tapi kalau di sana sudah pakai web itu tinggal klik nomor mana yang teman-teman mau kerjakan. Satu selesai, klik centang di sini. Misalkan nanti ada kolom kotak di sini berarti kalau sudah dijawab hijau, kalau belum dijawab biasanya putih, kalau nggak dijawab atau ditinggalkan biasanya merah. Misalkan teman-teman ngerjakan 1, habis itu ngerjakan nomor 10, ini berarti merah biasanya. Karena nggak dijawab. Jadi nggak akan scroll kayak gini. Yang muncul soalnya 1 persatu atau kadang 2. Yes, sir. I a bit worry if we should like Scroll. Oh, itu balik. manual. Ya, untuk manual hanya ada di sini itu. Sebenarnya saya kan juga bikin PPT kan kayak kemarin itu. Nah, sebenarnya simulasinya kayak gitu, tapi ya nggak too much itulah ya. Ganti teksnya, fokus teksnya enggak, tapi tetap teksnya itu tetap ada utuh, lengkap, sedangkan yang ganti hanya pertanyaannya. Okay, sir, I get it. Thank you, sir. Oke, welcome. Jadi sekali lagi teman-teman ingat ya, nanti saya akan kirimkan tugas hari Minggu. Kalau hari Minggu saya belum kirim tugas, tolong diingatkan, tag saja di grup bahwa waktunya kirim tugas. Jadi saya akan kirim tugas sehingga teman-teman bisa menulis dulu. Setelah itu baru kita bahas di pertemuan hari Senin.
Mungkin cukup itu saja. Thank you guys for joining today. I'm so sorry for these 2 weeks jika ada kekurangannya. Mungkin teman-teman selalu bisa memberikan masukan untuk jadi lebih baiknya sistem pembelajaran. So thank you very much for that. Have a good day. Have a great weekend. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Welcome.